Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Mimin akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Madu mengolesi wajahnya dengan kumkum dan mengeluarkan pisau. Lalu dia berjalan menuju Kokila yang berada di antara orang banyak yang melakukan puja. Sona memberitahu Gopi bahwa Kokila tidak aman dengan Madu dan mereka harus menyelamatkannya. Gopi berteriak bagaimana dia bisa menjelek-jelekan ibunya. Sona mengatakan dia tidak berbohong, dan meskipun dia melakukan banyak hal yang salah, dia tidak berbohong kali ini dan dapat mengambil sumpah tolu. Gopi tidak mempercayai Sona bahkan saat itu dan mengatakan dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Madu berjalan menuju Kokila dan dia menggorok tangannya. Kokila berbalik melihat wanita berwajah merah menikamnya dan memohon bantuan. Madu terus menikam Kokila. Sementara Ahe memanggil Gopi dan bertanya di mana Kokila. Gopi mengatakan dia bersama Madu dan karena Kokila sedang batuk, dia datang untuk mengambil obat kepada dokter. Hetal tegang bertanya mengapa dia meninggalkan Kokila bersama Madu. Gopi bertanya apa yang telah terjadi. Ahe meminta kepada Gopi untuk mendengarkan dengan seksama dan mengatakan bahwa Madu sedang melakukan kecelakaan baru-baru ini kepada Kokila. Gopi berteriak, ini tidak bisa terjadi. Mengapa ibunya mencoba membunuh Kokila? Sona berkata dia sudah memberitahunya bahwa Madu adalah pelakunya. Ahem bertanya apakah Sona ada di sekitar Gopi. Gopi mengatakan iya dan dia juga berkata bahwa Madu akan membunuh Kokila. Ahem mengatakan kepada Gopi bahwa Sona benar bahkan sebelumnya dan mengenang insiden pembunuhan di mana Sona mengatakan Maduben adalah dalang dan pelakunya. Gopi masih tidak mempercayai Ahem. Ahem mengatakan bahwa Madu datang untuk membalas dendam atas pembunuhan Radha dan dia harus menyelamatkan Kokila. Hetal, Parag dan Jigar juga memohon kepada Gopi untuk menyelamatkan Kokila. Gopi akhirnya percaya dan mengatakan dia akan menyelamatkan Kokila dengan biaya apapun. Lalu dia berjalan untuk menyelamatkan Kokila. Nenek mengatakan bahwa Gopi dalam dilema sekarang dan Tuhan harus membantunya. Sementara Madu terus menikam Kokila dan Kokila berjalan memohon bantuan kepada orang, tetapi semua orang sibuk melakukan puja dan bahkan tidak memperhatikan Kokila. Keluarga Modi datang ke tempat parkir untuk berangkat ke Omkareswar dan mendiskusikan bahwa mereka harus memberitahu Vidya dan Mera. Sementara Gopi terus berlari untuk menyelamatkan Kokila. Selanjutnya, keluarga Dharam sibuk dengan puja. Dharam setelah melakukan arti dengan Durga meminta kepada Vidya dan Mera untuk melakukan arti. Vidya berdoa kepada Tuhan untuk melindungi keluarganya. Kokila berbalik dan bertanya siapa dia dan terkejut melihat Madu. Kokila bertanya mengapa Madu menikam Kokila. Madu mengatakan itu adalah balas dendamnya karena Kokila telah memerintah Gopi untuk membunuh Radha.
dan dia ingin merasakan apa yang dirasakan Radha ketika saudara perempuannya sendiri membunuh Radha. Sama seperti Radha kehilangan anaknya, Ahem akan kehilangan ibunya sekarang. Madu akan menusuk Kokila, tetapi tiba-tiba Gopi datang. Madu malah menusuk Gopi. Gopi berteriak kesakitan. Kokila juga berteriak kepada Madu mengapa dia menikam putrinya sendiri. Madu merasa bersalah dan lari dari sana. Lalu Gopi jatuh. Kokila memohon bantuan dan meminta kepada Sona untuk memanggil dokter. Sona kembali tanpa dokter. Gopi memohon untuk menelepon ibunya karena dia dapat membahayakan dirinya sendiri. Kokila berkata Gopi harus dibawa ke dokter lebih dahulu. Gopi meminta untuk dibawa ke hadapan ibunya, tetapi Kokila meminta kepada Sona untuk menahan Gopi. Di satu sisi, dia mengambil Gopi di belakang Madu. Madu berjalan di tebing sambil bergumam. Dia menikam putrinya sendiri karena Kokila. Gopi dan Kokila meminta kepada Madu untuk berhenti. Madu mengatakan dia tidak akan berhenti dan meminta kepada Kokila untuk membawa Gopi ke dokter. Gopi terus berteriak memanggil Madu untuk berhenti. Madu mengatakan dia tidak akan berhenti. Kokila berkata bahwa Madu telah menikam putrinya. Gopi mengatakan dia beruntung memiliki dua ibu. Madu mengatakan dia hanya memiliki satu ibu, yaitu Kokila, dan dia tidak pernah menganggapnya sebagai ibu. Gopi berkata dia berpikir salah. Kokila memohon kepada Madu untuk menyelamatkan Gopinya. Gopi berjalan menuju Madu. Madu berjalan ke belakang dan berteriak untuk tidak mendekatinya. Selanjutnya, Gaura selama puja di rumahnya meminta kepada pendeta untuk memberkati Vidya. Lalu pendeta itu memberkati Vidya untuk memiliki 8 anak. Gaura mengatakan di usia ini 8 anak tidak layak untuk Vidya. Mera kemudian meminta untuk diberkati. Pendeta memberkati Mera. Gaura menghina Mera bahwa itu sia-sia untuk memberkati Mera. Dara mengatakan bahwa Mera dapat diberkati berkali-kali dan pertama dia harus diberkati untuk memiliki kecerdasan. Madu berjalan mundur. Tiba-tiba dia jatuh dari tebing. Gopi berjalan dan memegang tangan Madu, diikuti oleh Kokila dan Sona, dan memohon untuk memegang erat-erat. Lalu dia harus naik ke hadapannya. Madu memegang erat-erat tangan Gopi. Madu meminta kepada Gopi untuk meninggalkan tangannya. Gopi terus memohon kepada Madu. Madu meninggalkan tangannya dan melepaskan tangan Gopi. Madu jatuh dari tebing ke danau. Lalu Gopi jatuh pingsan karena dia sangat terkejut. Kokila memeriksa denyut nadi Gopi dan menjadi sangat khawatir.